Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Selamat hari Minggu kepada kawan-kawan semua ya. Baik yang sudah bisa beribadah di gereja maupun yang belum bisa beribadah di gereja gara-gara kasus corona kita yang berlarut-larut tak henti-hentinya ini kawan-kawan ya. Kawan-kawan, ada satu kejadian yang agak yang mengherankan saya. Kemarin saya baru tahu ya, ternyata kawan-kawan, si Ustadz Kainama sudah di-kick videonya dari Geraha Mualaf ya. Sudah dihapus, take down ya. Kenapa hal itu bisa terjadi kawan? Padahal videonya itu mengenai nubuatan dalam Yesaya ya. Kalau kalian pernah lihat di tempatnya saya cari dulu ya si Fahrudin yo. Bentar loh. Jonathan Andar. Nah, kawan-kawan, saya sempat nonton video itu. Mereka kemarin berbicara tentang nubuatan di Yesaya ya, Yesaya 42 ayat 1. Nah, dia sama dengan Sinandar, yang namanya juga cocokmologi. Ya kawan-kawannya, di situ dia ngalor ngidul, ya ndak karu-karuan lah. Entah apa-apa yang dia bilang, seolah-olah apa yang dia katakan itu sudah bernilai valid. Bahkan dia ngotot-ngototan, bahwa ini loh yang kubilang ini benar. Dia mulai bicara tentang bahasa Ibrani, dan dia bilang, ini dihilangkan oleh orang Yahudi, kata dia kan. Saya nggak tahu kenapa mereka menghilangkan, kira-kira begitu ya kawan-kawan ya. Nah, tetapi kawan-kawan, ternyata ada sebuah dampak yang, dampaknya apa? Saya terkejut tadi pagi ya kawan-kawan ya. Saya share dulu. Di situ dia minta maaf sama sesama ustadz ternyata. Dia kira tidak ustadz mungkin ya, namanya Rizky. Kita dengarkan dulu ya kawan. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang datang kepada kita termasuk sekian banyak nikmat Allah itu semua datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah kehendaki nikmat itu ada pada diri kita. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami di channel Geraha Mualaf ini ingin memberikan sedikit klarifikasi tentang video yang pernah kami tampilkan beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu kami pernah menghadirkan di ruang ini Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Ahmad Kainama untuk hadir di sini. Ada sedikit daripada ucapan beliau yang ternyata membuat saudara kita yang lainnya, yaitu Mas Rizky, kurang berkenan hati. Sebelumnya saya terangkan dulu tentang masalah yang pernah ada, sebenarnya bukan masalah, tetapi diskusi yang pernah ada antara Mas Rizky dengan Ustadz Ahmad Kainama berkenaan dengan Yesaya 42 ayat 19 yang tentang kata
di Yesaya Yesaya 42 pasal 19. Ayat tersebut apa istilahnya terjadi perbedaan pendapat antara Mas Kime Sulam ya. Itu terjadi perbedaan pendapat tentang kata tersebut. Ustadz Kainama mengatakan bahwa itu adalah Muslim. Sebenarnya yang terkandung di dalam kalimat itu berarti Muslim, karena beliau berkeyakinan kalimat tersebut sudah ada tambahan dari orang Yahudi. Dan sedangkan Mas Rizky itu menyatakan bahwa tidak seperti itu, karena menurut yang dia pelajari, Mas Rizky pelajari dari Targum, itu berarti demikian. Nah, itulah kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawan, fakta adalah bahwa orang-orang Muslim juga udah mulai kritis. Tidak sembarang menerima apa ucapan daripada mualaf bibir licin. Ya kawan-kawan, karena tujuan mereka adalah untuk menyesatkan umat Islam yang dari lahir adalah Islam. Karena mereka tidak tahu ajaran sebelumnya, ajaran Kristen. Si Kainama dari situ, jadi dia dengan bebas hati sebenarnya ingin menyesatkan orang Muslim yang lahir dari Muslim. Ternyata ada yang teliti, dia bilang bukan, ya. Nah, ini sebenarnya kalau dari judulnya adalah Yesaya 42 ayat 1 ya. Ini si Kainama si bibir licin. Ini tapi tidak usah kita tonton, kalian tonton aja ya. Itu ada di Akademik Kristologi. Ya, itu masih ada tertinggal, hanya itu yang tertinggal. Di tempat Sinandar sudah dihapus orang bejat ini. Ya. Yang mulutnya ringan sekali bicara ya. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang apa? Kainama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Nah, lucu dia kan. Kalau menyelidiki si Rizky itu mungkin mengatakan dia sudah menyelidiki ke Targum, ke kitab-kitab Yahudi, tidak ada itu. Datang dia, jangan ke situ, mengapanya? Memang orang itu sudah menutup itu, katanya. Namanya si bibir licin. Kawan, saya punya satu pembuktian. Yang waktu itu Nandar pun KO, ya kan? Takut dia menjawab kawan. Karena dia sering bicara-bicara nubuatan, saya begini mengetesnya. Langsung saya buka Alkitab Arab. Tanyakan aja apakah di situ memang ada dituliskan Ahmed. Ahmed itu kan bahasa Ahmad, bahasa Arab kata dia kan. Lihat aja ya saya 42 ayat 1. Ada enggak? Kalau tidak ada yang mengarang siapa? Dia menuduh bahwa orang Yahudi menutup itu. Ya kawan ya? Nah, sekarang kawan, saya ajak kalian berpikir taktis mengenai orang-orang licin bibir ini, ya. Sebentar kawan, saya ajari ke cara kalian. Di dalam Al-Quran hanya ada satu nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Siapa yang menubuatkan? Nah, ini saya bukakan kepada kalian. Ya, ini langsung dari Al-Quran berbicaranya seperti itu ya. Wah, sebentar ini. Di situ dikatakan akan surat 101 apa ya? Sebentar ya, sabar ya kawan-kawan ya. Bahwa di situ hanya ada satu kalimat, Nabi Isa itulah yang yang menubuatkan kedatangan seorang nabi yang namanya Ahmad, ya. Nah, kalau tidak ada itu kawan, artinya tidak dinubuatkan. Jadi hanya Nabi Isa lah yang menubuatkan kedatangan seorang nabi
yang bernama Ahmad, ya kan? Ini kok jadi nggak ada ya? Sebentar ya. Karena itu penting sekali kawan. Begitu cara mencarinya ya. Nah, sorry saya agak lambat ya. Sudah banyak yang saya lupakan ayat-ayat ini ya. Sebenarnya saya dulu ingat sekali ya. Nah, begini kawan. Nah, di situ dijelaskan bahwa akan datang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Nah, yang mengatakan itu siapa? Bahwa di situ yang mengatakan itu adalah Nabi Isa. Maka kalau si bibir licin ingin mencari, maka dia harus mencari kepada Nabi Isanya. Paham ya? Bukan kepada apa namanya itu? Nabi Yesaya. Karena Allah SWT sudah menetapkan yang membuatkan kedatangan Ahmad itu adalah Nabi Isa. Jadi kawan-kawan, bahwa si bibir licin ini sudah mulai berbohong, berdusta. Dia bilang di kitab itu Yahudi sudah diganti, itu pasti diganti atau ditutup biar Ahmad ini tidak ada. Dari manalah dia tahu hal itu ya kawan-kawan? Sementara sudah jelas dikatakan bahwa yang membuat itu yang mengapakan itu adalah Nabi Isa. Paham kalian ya kawan-kawan? Jadi mereka ini si bibir licin berusaha menggiring kepada Yesaya. Jadi kalau kalian tonton videonya itu tinggal itu lagi yang tersisa ya. Kalau saya putar nanti terlalu lama. Karena ada hampir setengah jam itu ya. Jadi kawan-kawan, inilah yang membuat orang ini saling serang. Gimana juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala, ya Bani Israel. Katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum nggak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah, jangan marah aku ya. Ini aku aja ini. Ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja, bos, juragan, para ahli-ahli yang debaters itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin, ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah ha'amat. Feruah ha'amat. Itu nggak ada lagi. Gimana saudara? Nah, dia sudah memberitahu ya. Ini kawan, dia bilang itu sudah ada di surah As-Saff. Ya kan? Ayatnya yang ke-6. Baru saya dapat ini ya. Ini. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, buka kurung Muhammad. Ya. Jadi kawan-kawan, kekeliruan besar dari si bibir licin ini, yang penghujat Kristen ini ya, si bibir licin, ya saya bilang bibir licin, keberatan dia, ya hadapi aja aku. Saya tunjukkan bibir licinnya di mana ya. Diputar-putar balikkannya semua firman Tuhan orang Kristen demi kejayaan diri sendirinya sendiri. Tapi sekarang dia kena batunya, mungkin dimaki-makinya orang itu jadi orang tak terima. Kan demikiannya, bahkan dibawanya ke ruang geram mualaf. Dan dari geram mualaf video itu sudah dibuang karena dianggap sampah. Karena dianggap Kainama ini makhluk paling bodoh di muka bumi saat ini.
Sudah jelas yang menubuatkan itu adalah Nabi Isa. Tetapi dia mengutip-ngutip Yesaya 42 ayat 1 kawan-kawannya. Itulah kebodohan dia. Bahkan Sinandar pun membuang. Ketololan orang ini memang akut sekali. Jadi memang harus dimasukkan ke tong sampah. Ya kawan-kawan, orang tidak lagi seperti dulu bodoh, sekarang sudah paham. Oke kawan-kawan, inilah derita si mulut licin saat ini. Tapi kawan-kawan, dia ini juga persiapan ke surga kawan-kawan. Maka dia gencar seumur hidupnya setelah dia jadi mualaf, membenci Kristen, membenci Yesus, membenci Bible itu sendiri. Agar dia bisa sampai ke surga, menikmati hadiah surga, dikawinkan, bertelekan dengan para bidadari. Maka dia itu cocok sekarang ini mempersiapkan diri. Kalau udah siap sih dia langsung almarhum ya. Tapi kalau dia sekarang kayaknya belum siap, karena dia masih ada kemayu-kemayu dikit, itu harus dirubah. Biar bisa menghantam bidadari-bidadari itu nanti ya. Biar bisa, wih, katanya. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam.